Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengupload sebuah video di mana seorang Ibnu Kalam ditangkap polisi. Nah, dahulu sudah saya ingatkan, jangan senang menghina-hina Islam jika mana sedang berkumpul-kumpul dengan golongan Kristennya, ya. Karena saya dulu sudah beracap kali dan berulang-ulang kali memperingatkan, jangan suka menghina-hina. Kalaupun sudah murtad, ya sudah, tidak usah menghina-hina atau menfitnah. Kalaupun mau berdebat, ya berdebatlah dengan cara sehat. Tidak perlu memfitnah, tidak perlu mengarang-arang cerita, tidak perlu mengada-ngada. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ibnu Kalam menemui tulahnya. Dan dia sudah didatangi polisi beserta para tentara. Nah, disinilah barang siapa menanam, maka disitulah dia menuai. Demikian pernyataan Ibnu Kalam. Bukan kita bahagia sih, tapi kasihan aja deh. Ya kan, kita saksikan. Selamat siang menuju sore lah nih ya, Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat sore. Oke, jadi Pak Ibnu Kalam, saya ingat waktu hari Minggu Bapak bilang sama saya ada tentara yang datang ya waktu hari Minggu. Itu gimana kronologisnya, Pak? Hari Sabtunya datang, jadi hari Minggu saya ngomong sama Anda. Terus hari Seninnya datang lagi. Jadi Sabtu datang, saya tunggu. Pelan-pelan dulu, Pak. Sabtu tuh siapa yang datang? Pembina tentara, pembina kelurahan. Tapi dia seorang tentara. Satu orang? Ya, satu orang. Apa yang dia bilang maksudnya? Ya, itulah dia permasalahkan video-video saya itu. Ada anggota masyarakat yang melapor. Ini anggota masyarakat artinya wilayah dekat-dekat rumah Bapak atau gimana gitu? Iya, di lingkungan saya sendiri. Artinya mereka udah tahu juga Bapak di YouTube nih, yang lingkungan Bapak nih? Ya. Hah? Baru tahu. Dan tidak melakukan konfirmasi kepada saya sebelum melapor. Dia langsung ke Pak Lingkungan ke Lurah ke Dinas Departemen Agama. Oke, yang waktu hari Sabtu tuh dia ngomong apa gitu? Ya, supaya bagaimana itu kenapa ada video-video seperti itu? Terus? Karena dia seorang tentara, dia tidak tahu juga, sekalipun saya jawab, dia tidak tahu juga. Akhirnya dia nggak ada ilmunya lah, belum ada ilmu agamanya lah. Ya, berinisiatif kepada Pak Lurah untuk memanggil Kepala Dinas Departemen Agama. Baru hari Senin ya datang. Artinya waktu hari Minggu waktu Pak Ibnu cerita sama saya hari Minggu itu kejadiannya Sabtu ya? Ya, kejadiannya Sabtu. Terus hari Senin kemarin yang datang? Baru datang Dinas Departemen Agama. Sama polisi? Sama polisi, sama pembina itu, yang tentara itu datang lagi, sama kepala imam kelurahan. Kalau ke dinas itu dengan beberapa stafnya, jadi banyak orang lah. Oke, jadi ada berapa orang tuh Pak datang, ramai kali? Iya, agak ramai juga karena 3 mobil. Wow, sampai 3 mobil datang? Ya, 3 mobil datang. Jadi ngomong apa Pak? Ya, ingin mendapatkan informasi kepada saya terkait dengan konten-konten saya itu di YouTube. Dengan wawancara, dengan debat-debat gitu. Ya. Jadi mereka bilang apa? Ya, saya disangka pertama ditanya itu masalah ilmu yang saya
tahu. Sampaikan, ya, yang Bapak sampaikan di YouTube lah. Ya, ilmu itu bagaimana itu? Saya jelaskan bahwa ilmu itu ilmu teologi. Dan saya jelaskan, saya tahu teologi Islam, saya pelajari, saya tahu teologi Kristen, saya pelajari. Nah, itu. Jadi mereka nggak nonton gitu, cuma nanya aja, nggak nonton sendiri di YouTube. Nonton, mereka Pak Lurah nonton. Terus? Nah, itulah sebab Pak Lurah juga datang, karena Pak Lurah juga nonton dan ingin mengklarifikasi pernyataan-pernyataan saya itu. Karena Pak Lurah juga tidak tahu mendalam agamanya, akhirnya dipanggillah kepala dinas itu, Departemen Agama, untuk menilai apakah saya sesat atau tidak. Terus mereka simpulkan apa, sesat atau tidak? Iya, tidak sesat. Oh, mereka simpulkan tidak sesat gitu. Ya, tidak sesat. Artinya cuman itu aja atau ada proses lebih lanjut, Pak? Proses lebih lanjut maksudnya bagaimana? Apakah memang itu kemarin selesai atau enggak, disuruh, mungkin ada himbauan misalnya Pak Ibnu Kalam dilarang YouTube lagi atau gimana? Untuk sementara untuk tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, saya disuruh berhenti ya. Tapi terutama itu masalah perdebatan, misalnya saya menyerang Islam, nah itu ya, saya menyerang Islam atau menyerang Kristen. Artinya ada himbauan untuk berhenti ya gitu ya. Tapi kemarin masih ngomong juga saya lihat Pak Ibnu Kalam, apa udah berhenti? Ya, masalahnya begini, orang bertanya, jadi saya khawatir jangan sampai ada orang memberitakan tentang saya yang simpang siur. Nah, sama dengan hari ini, karena Anda nanya, ya saya menjawab karena jangan sampai simpang siur beritanya. Kita nggak bahas agama, Pak. Saya nggak mau bahas agama. Itulah dari dulu kan saya undang Pak Ibnu Kalam, saya lebih banyak nanya yang lain gitu daripada bahas agama kan. Karena saya takutnya kalau bahas agama nanti ada yang tersinggung. Ya, bagus juga. Kan dari kemarin kita bahasnya nggak ngomong agama jadinya gitu. Jadi ini biar Pak Ibnu Kalam juga jelasin kan, jadi yang nonton juga tahu. Ya, bagus. Jadi rencana Pak Ibnu Kalam gimana? Apakah tetap debat atau nunggu atau memang mau berhenti gitu? Tetap berdiskusi karena ilmu yang saya pelajari selama bertahun-tahun itu tidak ada manfaatnya kalau saya pendam sendiri. Jadi lebih baik saya ajarkan kepada orang karena bermanfaat. Dan sudah ada beberapa orang itu, malah ada orang dari Sumatera, kalau tidak salah itu dari Sumatera itu, mau datang satu keluarga datang ke rumah saya berguru terkait menyembah huruf itu. Bagaimana caranya supaya tidak menyembah nama atau menyembah huruf? Bagaimana memahami ilmu itu? Ya. Artinya dia Muslim? Ya, Muslim. Tapi saya larang karena tidak ada izin dari waktu saya mempelajari tarekat, tidak ada yang tidak mengizinkan, tidak memberikan jasa kepada saya untuk mengajar. Ya itu. Oke, jadi masih lanjut ya Pak. Nanti nggak masalah nih kalau lanjut, nanti didatangi lagi nggak? Kan udah bilang nggak boleh lagi gitu. Ya entahlah, karena saya berpegang kepada apa yang Pak Kepala Dinas katakan bahwa saya bukan sesat. Saya juga dituduh An-Nasir pada awalnya itu. Saya tanya masalah itu, An-Nasir itu ada semacam satu kelompok Islam itu di kabupaten ini, di kabupaten dekatnya Kabupaten Takalar ini, yang kelompok namanya itu An-Nasir. Ya, itu yang dia panjangkan rambutnya kemudian dicat warna kuning itu. Ya, itu saya bilang saya bukan kelompok itu. Terus ditanya-tanya apakah saya. Jadi kemarin yang hadapi Pak Ibnu Kalam aja, anak Bapak nggak ngurusin gitu? Iya, saya sendiri yang ditanya-tanya. Termasuk ditanya-tanya apakah saya ini berpolitik, masuk anggota politik. Saya bilang tidak. Apakah saya ini masuk di dalam satu organisasi keagamaan? Saya katakan tidak. Ya, tidak ada. Saya tidak berorganisasi. Oke, jadi selain itu apa lagi ditanya Pak?
Ya, terutama itu masalah teologi. Ya, jadi saya jelaskan itu masalah teologi Islam dan teologi Kristen, bahwa di dalam kekristenan itu sendiri ada saling tidak sepakat. Kemudian di Islam juga begitu. Saya jelaskan itu. Dan saya jelaskan secara tegas bahwa saya Mu'tazilah ya. Kalau di Islam, kalau saya di Kristen saya Trinity. Nah, saya jelaskan juga, sampaikan juga. Oke, itu dari pihak inilah pemerintah. Dari warga nggak ada yang datang gitu, Pak, komplain dengan kegiatan Bapak gitu? Tidak ada. Sebab nampaknya mereka juga tidak paham apa yang harus dipertanyakan. Ya. Misalnya. Teman-teman Bapak gimana, Pak Ibnu Kalam? Pak Ibnu Kalam ini apa? Kayak warga-warga sekitar ini nggak ada teman gitu, bergaul sama warga sekitar gitu? Ya ada juga, tapi memang saya menghindari terlalu bergaul, karena saya melihat misalnya ada sih kalau kasih berkelahi ayam. Mau kasih berkelahi ayam pula, Pak? Iya, terus main domino ya ada apa begitu. Teman-teman main gameplay ya, teman main gameplay Pak Ibnu Kalam. Ya, saya hindari yang begitu kan. Oke, jadi aktivitas Pak Ibnu Kalam ini apa nih? Cuman di rumah kerja ya, sama nge-YouTube ini aja ya? Ya. Nggak ada yang lain gitu? Enggak. Kecuali ya itu saja. Ya kecuali ke pasar apa ya. Tapi ya ini lumayan ini ya, Pak Ibnu Kalam ini kan termasuk itu kalau ada misalnya orang pengantin kan biasa ada elektron itu yang joget-joget, tidak pernah saya datang begitu. Oh, pesta nikah gitu? Iya. Kalau misalnya tapi kalau itu yang hiburannya saya tidak pernah datang itu. Sudah lama saya tidak datang. Kenapa gitu, Pak? Ya kan tidak layak kalau seorang dipandang dari segi agama kan. Oke. Kalau waktu masih muda dulu senang, kalau waktu masih muda dulu. Setelah berumur ini ya saya hentikan. Pak Ibnu Kalam Jumat masih ke masjid atau enggak? Ya barusan saya salat asar ini. Ya, di masjid atau di rumah? Ya, di rumah. Kalau masjid udah nggak pernah? Kalau Jumat biasa. Kalau Jumat ya berjumat di masjid. Itu gimana teman-teman yang di masjid, apa nggak pernah tahu atau gimana, Pak? Ya mungkin tahu, tapi kalau dia mau berdebat dengan agama saya mungkin segan, karena biasa juga memang saya membaca khutbah. Tapi saya akhir-akhir ini malas baca khutbah karena ya ilmu saya juga tidak ditahu orang. Kan biasa pernah saya itu ngomong misalnya masalah apakah Anda sudah tahu siapa yang Anda sembah ya. Jadi saya khawatirnya kalau saya berbicara di situ orang tidak paham, malah orang ya menyangka saya guru tarekat. Artinya Pak Ibnu Kalam ini termasuk dihormati secara agama di lingkungan Pak Ibnu Kalam ya? Istri saya. Istri Bapak yang dihormati? Ya, karena begini, kalau saya itu karena saya pernah mengajar kan di sekolah Muhammadiyah sederajat dalam tema. Oh, ya. Bukan, lain lagi itu. Oh, ini lain lagi. Kalau yang Muhammadiyah lain, kalau yang sekuler itu lain. Kalau yang sekuler itu sederajat dengan SMA, saya mengajar di sekolah swasta. Jadi banyak anak-anak murid saya di sini, di kampung-kampung. Oh, jadi istilahnya lumayan lumayan dihormati Pak Ibnu Kalam ya. Dikenal orang, tapi lebih-lebih istri saya kan orang tokoh masyarakat. Oh, istri Bapak tokoh masyarakat dulu? Tidak, saya bapaknya. Oh, bapaknya. Oh, artinya mertua Pak Ibnu Kalam ini tokoh masyarakat di desa Bapak ya? Ya, keluarganya Ranggon dan Romo. Orang apa? Ranggon dan Romo. Apa tuh pahlawan yang melawan Belanda. Oh, termasuk keluarga pahlawan ya. Itu nama orang ya, Gonden Romo? Ya, nama orang. Oh, pantesan gitu ya. Artinya kakeknya gitu ya, dihormati juga ya. Ya, sangat dihormati. Oke. Ya, karena saya agak bingung juga gitu kan.
kok bisa gitu Pak Ibnu Kalam ini santai gitu kan, padahal dengan Iya, kondisi Pak Ibnu Kalam ini kan termasuk yang ngeri gitu dibandingkan yang lain iya, gitu. Mirip sama MKC lah saya bilang gitu. Mirip sama iya. MKC, agak-agak gimana gitu kan. Apa nggak beresiko saya pikir. Ya orang masih menaruh hormat lah. Tapi ada juga yang sudah ngeyel. Tadi itu mungkin ditonton ada orang orang di daerah Makassar ini yang kayak menantang. Nantang gimana Pak? Kan saya mau keluar bahwa karena saya merasa capek. Dia ngomong jangan keluar kalau berani. Bukan persoalan berani, ini kan persoalan keselamatan kita cari. Bukan persoalan berani berdebat. Oh ada yang nantangin gitu. Nantangin berdebat. Tapi saya enggak terlalu berdebat itu. Oke, agak susah juga jadi kayak Pak Ibnu Kalam nih, serba salah. Saya kalau jadi Pak Ibnu Kalam pusing juga sih. Ya yang penting bukan saya yang pusing. Itu Pak Isa. Itu Betul juga, sudah betul juga. ditanyakan oleh Ustaz Alwan itu, bukan Ustaz yang satu lagi itu. Siapa Juma? Itu saya ditelepon masalah itu. Masalah apa? Ya saya masalah Yesus itu Tuhan melalui telepon saya bicara. Oke. Soalnya iya itu Pak. Kalau saya jadi bapak saya pusing gitu. Masalah bapak Ya, pula yang hebat gitu, nggak pusing gitu. karena memang saya mempelajari itu Tuhan di semua agama, jadi orang tidak bisa paham. Lagi pula saya memang juga bertarekat, jadi saya bukan bermain-main ya. Saya memasuki 2 tarekat, artinya berguru kepada guru tarekat. Syarat terima ijab kabul. Ya itu gimana Pak gitu? Saya agak bingung juga karena saya nggak tahu tarekat gitu ya. Itu kan wilayah Sulawesi aja yang ada. Ya di Jawa, di Sumatera banyak itu tarekat. Gitu ya. Malah di Sumatera itu terkenal itu tarekat Naksabandia. Nah itu guru saya yang terakhir itu, saya tanya, guru saya masih mau bertarekat lagi, saya mau tarekatnya Naksabandia. Guru saya menjawab jangan, karena itu untuk awal itu waliullah. Ya memang tarekat Naksabandia itu hebat itu. Karena tidak sempat saya karena guru saya melarang, akhirnya kitabnya yang saya beli. Jadi namanya itu kitab pembelaan tarekat Naksabandia, bagus sekali bukunya. Oke, saya mau nanya nih Pak. Nama Bapak kan aslinya Ali Hussein. Kenapa pilih Iya. nama Kalam? Terinspirasi dari firman. Apa tuh firman? Ya ini perkataan Allah, perkataan Tuhan. Kalam itu kan firman. Iya Kalam. Oh jadi dari itu ya, bukan nama beken nama. Kalau kalam itu pena, kalau kalam firman, perkataan. Iya. Kalau kala itu kata kerja, kalau kalama itu kata benda. Oke, jadi setelah ikut YouTube ini Pak Ibnu, apa yang sudah Bapak dapatkan gitu selain uang ya? Maksudnya selain uang, selain itu ilmu apa aja yang udah? Ya, Bapak kan cari ilmu. Terus dapat ilmu, itu yang penting itu ilmu agama. Ya. Apa yang udah ditambahkan Pak? Kira-kira? Karena saya lihat jawabannya masih sama, itu aja gitu. Apakah ada yang baru gitu? Tunggu dulu. Saya minum dulu. Ambil air dulu. Oke, jadi ini Pak Ibnu Kalam, saya semua agak bingung juga sama Pak Ibnu Kalam ya. Maksudnya di wilayah dia yang istilahnya mayoritas Muslim, terus Pak Ibnu Kalam juga kayak gini, itu kan. Tapi tetap santai, ini luar biasa ini. Ya silakan. Jadi
Ini Pak Ibnu Kalam ini luar biasa nih Pak. Jadi anak Bapak nggak komplain Pak, polisi datang sama orang datang gitu? Ya ada yang menantu saya itu ngomong tadi pagi waktu saya ke pasar itu. Oh yang Saya tadi tinggal di pasar. rumah. Hmm. Ya, saya mau pergi beli solar karena mau menggiling padi. Jadi dia ngomong, menantu saya itu ngomong begini, Bapak kasih tahu saya itu orang yang melapor, nanti saya datangi rumahnya, Bang. Wah jangan, tambah ruwet itu kalau kamu datangi rumahnya orang. Iya, tapi yang datang anak saya bukan menantu saya. Tadi pernyataan dari Ibnu Kalam bahwasanya Ibnu Kalam ini didatangi oleh polisi dan tentara oleh karena ulah dia sendiri, oleh karena lesan dia sendiri, oleh karena ucapannya sendiri. Maka di situ bang siapa menanam di situ pasti akan menuai ya. Jika mana kita tanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang pada kita. Jika mana kita ketanam keburukan, maka keburukan pula yang akan datang pada kita. Maka dari itu berhati-hatilah dalam bermedsos dan berhati-hati juga di dalam berapologet ya. Jangan terbawa nafsu, terbawa amarah, lalu menghina, lalu memfitnah tanpa ada dasar data dalil-dalil yang ada ya, karena itu akan mengundang bala bagi kita itu sendiri ya. Maka berhati-hati. Nah demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.